Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di Jakus PS dan Salam Rental. Kali ini di konten kali ini kita bakal bahas pertanyaan teman-teman ya yang sudah nulis di kontennya Jakus. Kemarin aku janji bagaimana solusi tentang ganti analog stick PS3 yang kemudian kok nyantol-nyantol di casingnya ya setelah dipasang. Kalau pas dicoba belum dipasang di casing nggak nyantol-nyantol, nggak geser-geser, nggak goser-goser. Tapi begitu dipasang casingnya kok goser-goser. Nah, coba kita bikin tutorialnya berikut ini ya. Oke, pertanyaan dari Donghua Short ya. Saya setiap habis ganti analog sama topinya dicoba tanpa casing aman. Setelah pasang casing stick malah nyangkut-nyangkut analognya. Itu kenapa ya, Cak? Oke, langsung ke pembahasan ya. Jadi inti pertanyaannya adalah ketika setelah mengganti analog ini, kemudian dipasanglah tutupnya ini dipasang ya. Intinya seperti itu, tutupnya dipasang seperti ini ya. Nah, tutupnya dipasang seperti ini, lalu dipasang di, kalau dicoba pas seperti ini normal analognya ya, dicoba seperti ini normal. Tapi ketika dipasang di casingnya seperti ini, nah tiba-tiba nyantol atau apa geser ke diameter lubang analog ini ya di casingnya ini ya, alias pokoknya seret ya kesini seret, nggak bisa balik, kadang-kadang seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk membahasnya supaya putarannya itu lancar, nggak nyantol-nyantol di casingnya ini ya. Yang pertama kita bahas jenis-jenis analog dulu. Nah, ada analog yang warna hijau. Apakah ini pengaruh? Ada teman-teman pengaruhnya. Ini berdasarkan pengalaman kita nyervis ya. Ada yang warna oranye, ada yang warna seperti ini ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna hitam. Nah, jadi analog aja macam-macam. Kita ambil contoh dua analog yang umum-umum aja, yang warna biru sama warna oranye ya, atau yang sering kalau di pembelian itu kadang analognya warna hijau begini. Biasanya kalau di pembelian awal stick baru, stick OP terutama, itu analognya kebanyakan kalau nggak hijau atau hitam ya. Biasanya bentuk tutup analognya kecil seperti ini, diameternya kecil banget. Nah, ini lehernya kecil sekali ya. Apakah bermasalah? Tidak. Karena apa? Karena casingnya masih baru. Casingnya masih baru dan diameternya ini masih bagus ya, belum gores dan belum lebar. Jadi masih kecil, makanya diameter kecil pun tidak ada masalah dan cocok. Untuk stick ini pakai diameter kecil cocok-cocok aja karena diameter lubang casingnya ini masih kecil, belum melebar seperti ini. Kan setelah dipakai lama akan tergerus jadinya melebar seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kenapa kok gores, kok goser, kok nyantol? Misalnya Mas Donghua pakai analog yang ini ya, yang biru ini, apakah bisa nyantol? Bisa kalau pakai tutup analog yang ini ya, yang ini, yang kecil dan panjang ini ya. Ya, ada jenis tutup analog yang kecil dan panjang seperti ini. Kalau dipasang di yang warna biru ini, kecenderungannya dipasang nanti akan sebelah sini. Nah, bukan yang ini ya, sebelah sini. Ini akan gesek ke sininya, ke ininya gesek gitu ya. Jadi kayak serak. Kayak kita tuh nggak puas ya, ada bunyi serak gitu ya. Nah, di sini. Kemudian yang cocok yang mana? Yang cocok itu yang jenis ini. Nah, oh bukan ini, bukan. Yang mana? Nah, yang ini. Tutup analog yang seperti ini cocok dengan yang biru ya. Nah, dalamannya seperti ini. Cuman nyari tutup analog yang begini agak susah, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Nah, ini diameternya lebih gede. Ya. Nah, ininya bulatan tutupnya ini lebih gede. Nah, yang ini lebih cocok ke yang biru ini dan biasanya tidak goser atau tidak tidak seret ke analog, pas cocok ya,
cocok kalau pakai yang ini. Terus ada jenis tutup analog yang kecil juga. Nah, seperti ini. Kecil banget. Nah, bentuknya begini. Ini kecil ya. Ini diameternya kecil, udah pendek lehernya. Ininya juga kecil. Ini biasanya yang gores itu tutupnya sebelah sini. Nah, tutupnya sebelah sini tuh gores ke bagian luar ininya. Bagian luar ininya. Nah, ya. Bagian luar ininya. Nah, itu. Kadang-kadang seperti itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas analog yang ini. Analog ini cocok ya untuk yang leher panjang. Kalau leher panjang nggak cocok buat ini, maka buat yang warna oranye ini biasanya cocok dan biasanya pas dan tidak goser ke sini ya. Oke, jadi intinya begini teman-teman. Memang beda-beda ya, tutup analog ini beda-beda. Untuk cocoknya ke sini itu juga beda-beda. Gini aja wis solusinya biar nggak ribet ya. Kalau memang kamu pakai analog yang biru begini, terus nggak punya tutup analog yang seperti ini ya tutup analognya seperti ini, cocoknya kan ini, punyanya yang lancip ya, atau yang ini, atau yang lancip biasanya, kebanyakan dijual tuh yang ini agak jarang, ini yang pendek begini agak jarang ya, taruhlah yang lancip begini, nah banyak dijual begini, atau malah yang ini, yang plastik atom begini, ini banyak sekarang. Misalnya goser ke sini, wah ini, mohon maaf ini agak bertele-tele ini kontennya, agak panjang. Goser ke sini, ini ya, kadang-kadang kita bisa merusak bagian casingnya kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau nggak sabar bisa saja kita perlebar ininya. Jadi dengan cara begini, apakah bisa? Bisa teman-teman. Nah ini gunting begini ya, terus dimasukkan ke sini. Nah, gini, kita putar begini ya. Kita putar begini. Nah, kita putar. Nah, ini untuk bagaimana caranya ini? Nah, ini kita putar ya. Ya, pokoknya ini kita lubangnya ini kita. Nah, ini lubangnya kita lah begini kita putar. Nah, supaya tidak nyantol ke bagian dalam ini biasanya. Nyantol di bagian dalam, tapi ini bisa merusak lubangnya. Ya, tapi kalau sedikit nggak apa-apa sih sebenarnya, bisa-bisa aja. Kalau memang tergopoh-gopoh ya, atau lagi nyervis atau apa kelamaan gitu, goser-goser, langsung ini aja diginikan, guntingnya diputar begini, ya. Nah supaya rata kamu putar aja begini, nah diputar ya. Nah itu nanti membuat analog ini nggak goser-goser lagi ke ini ya. Tapi aku tidak menyarankan cara itu, kecuali memang nyervis orangnya keburu-buru. Aku sih lebih menyarankan kalian potong aja bagian atas analognya ini. Kalau memang gores ke diameter ini ya, kalian potong aja deh. Nah, kalian potong ujungnya sedikit aja. Nah, ini ya. Kalian potong sedikit aja di sini. Nah, potong sedikit aja. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini kalian nggak tahu bagaimana. Ini kalian potong dikit aja. Nah, begini ya. Kalian potong sedikit aja supaya nanti tutup analognya nih bisa lebih ambles ke dalam, jadi biar gak gores ke bagian dalamnya ini ya. Nah itu bisa dilakukan juga. Atau kalau takut kebablasan motongnya, kalian bisa pakai kertas gosok. Nah ini, kalian kertas gosok aja pelan-pelan gini. Ya kertas gosok, lalu kalian uji, kalian pasang di sini, kalian uji. Ya beberapa kali pengujian sampai benar-benar nggak gores. Nah ya. Nah gini, jadi harus melakukan beberapa pengujian sampai benar-benar nanti ini nggak nyantol ke ininya ya. Jadi bisa kalian goser lebih. Nah gini dipakai kertas gosok begini ya. Ya gini terus kalian gosok aja supaya mendapatkan nanti lebih ambles ke bawah saja ya. Kurang lebih seperti itu, kita akal-akalin aja. Karena kadang memang seperti itu. Ya kejadiannya kadang seperti itu, kadang malah kurang tinggi teman-teman. Kalau kurang tinggi ya, kadang terlalu tinggi ya, jadi analognya ini terlalu tinggi, goresnya ke sini. Kadang kurang tinggi ya, kayak gini tadi ya, tutup yang ini kurang tinggi malah karetnya, tutup analog karetnya ini yang gores ke bagian luar sini. Dulu aku sempat kalau gores ke bagian luar sini itu juga ininya tak kerok begini pakai gunting. Jadi bagian ini tak kerok gini.
Seret, dulu sempat seperti itu aku. Nah, begini. Nah, ini ya. Kalau yang gores karetnya yang sebelah dalam sini. Ini gosir kena ini loh, seret kan. Nah, bagian luar ini. Nyampe ke sini pula, ini bagian ini ya. Itu dulu sempat tak sempat tak kerok begini. Nah, supaya tidak kena ini karetnya, tidak kena bagian ini. Tapi ada cara lain, ada teman-teman. Ada. Kalau memang tutup kamu tuh terlalu pendek, maka ini di bawahnya ini bisa dikasih kertas supaya agak tinggi di bawahnya sini. Kamu bisa mal ya. Nah, kita bisa mengemalnya pakai kertas bekas rokok juga bisa. Ya, aku mau cari alat peragaku. Wah, ini alat peraganya tadi tidak disiapkan ya. Nah, oke ini. Nah, bekas rokok seperti ini. Kita mal aja seukuran ini, terus kita kastol ya. Jadi ada yang kurang analognya kurang naik ya. Analognya kurang naik, gores ke bagian luar. Ada yang analognya kurang turun, gores ke bagian dalam sini. Jadi ada beberapa kasus seperti itu ya. Langsung kita bahas lebih luas aja. Ini anggap aja gores ke bagian luar sekarang. Kalau tadi bagian dalam, sekarang bagian luar sini. Bagaimana caranya? Kalian bisa gunting aja begini. Contoh ini contohnya. Nah, ini kertas begini kalian gunting aja. Nah, ini nanti bisa dikasih ke analognya teman-teman ya. Nah, kita ukur aja bagian dalam. Nah, begini ya. Kita ukur segini. Ini harus kita taruh di dalam. Oke, kebetulan Cak Gus sering melakukan ini ya. Nah, untuk menyervis itu kadang kita butuh akal-akalan atau butuh apa ya gitu. Jadi terserah teman-teman bagaimana caranya. Kalau aku sih tak akalin begini lah, tak buatin begini teman-teman. Tak buatin gini. Nah, semacam gini ya. Nah, ini kita taruh di dalamnya sini. Lah, begini. Nah ya. Nah, kalau terlalu panjang dipotong. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih kertas bekas rokok begini. Kita taruh ya. Setelah kita potong-potong, kita taruh di dalamnya sini. Nah, ini bisa kita oles sedikit kastol ya. Bisa. Kalian oles sedikit kastol ini. Kalian oles di bagian sini dikit aja lalu tempel begini. Nah, sudah seperti ini supaya posisi analog nanti lebih tinggi ya, lebih tinggi, dan tutup analog yang pendek ini nanti bagian karetnya yang ini biar tidak gores ke bagian luar casing ini dan tidak. Nah, kadang-kadang gosir ke sini bagian sini ya, biar lebih tinggi aja bagian tutup analog yang pendek ini ya. Ya, itu mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan bab ini itu yang sering kita alami pas nyervis teman-teman ya. Jadi pas nyervis kita sering mengalami kalau kadang-kadang analognya terlalu tinggi, maka goser atau gores ke bagian dalam sini agak seret kan, jadi nggak puas rasanya gitu ya. Kadang-kadang malah goresnya ke bagian sini kurang tinggi, analognya kurang tinggi ya. Nah, maka cara-caranya tadi seperti itu. Tapi kalau lebih simpel sebenarnya kita punya banyak koleksi tutup analog biar cepet aja. Jadi kamu coba cari di pembelian, ini cara cepet ya. Cari di pembelian jenis-jenis tutup analog seperti itu ya. Ya, kalau bisa cari yang punya model seperti ini ya, model seperti ini, diameternya besar, tutup karet. Ini agak susah nyarinya teman-teman. Kemarin aku beli ada 20 atau 30 ini ya. Aku bener-bener takut ini kalau sama tokonya nanti dikirim yang jenis atom begini, ini licin, agak keras ya, cuman awet. Tapi kalau yang karet gini memang cepat terkelupas, tapi teman-teman suka yang begini ya. Nah, aku kemarin sempat, nanti kalau dikirimnya begini lagi, wah gimana nih? Ini makanya sering tak bikin untuk analog kanan ini, yang atom ini ya. Ya, yang buat yang kiri jarang banget. Mudah-mudahan kamu bisa dapat yang seperti ini. Ini produksinya agak jarang. Ini ada warna kuning, merah, hitam, segala macam. Cari aja yang seperti ini. Kalau goser-goser ya, kalau di sini goser-goser, bisa jadi tutup analogmu itu yang jenis yang panjang. Nah, diameternya kecil, panjang seperti ini. Itu akan nyantol ke sini, nyantol ke bagian dalam. Kamu ganti aja pakai tutup analog yang ini ya, yang seperti ini, yang pendek diameternya gede, dijamin aman, langsung pas. Tanpa kamu harus memodifikasi, harus memotong, harus menggesek-gesek ya, tanpa harus seperti itu.
Oke, itu solusi terakhir yang paling enak, yang paling aman adalah kita punya koleksi tutup analog yang banyak. Usahakan kalau bisa cari yang seperti ini, ya. Cari yang seperti ini yang aman ya. Nah, yang lebih aman cari yang seperti ini, ya, yang diameternya besar, terus ini karet, ini akan lebih aman ya. Gak gores-gores biasanya seperti itu. Karena analog sudah kadung dipasang loh ini. Analogmu sudah kadung dipasang di sini. Gimana cak masa dilepas lagi gitu ya? Harus dikasih ganjelan kertas gitu ya? Enggak juga ya. Coba ganti tutup analognya saja ya. Kalau gores bisa jadi tutupnya kecil. Yang mana kecil? Nah, kecil panjang seperti ini. Ya, kamu bisa coba yang tutup yang besar ini, diameternya besar begini ya. Tutupnya besar, diameternya besar. Cari aja seperti ini. Ini akan lebih membuat cepat dan tidak akan gores-gores lagi ke sini, ke dalam sini ya, ke dalam diameter casing ini. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf agak panjang, silakan berlatih, silakan belajar. Utak-atik ini hanya wacana yang sering kita praktekkan atau sering kita lakukan ketika proses nyervis stick PS orang maupun stick PS-nya Cak Kus sendiri ya. Jadi itu yang sering Cak Kus lakukan ya. Ya, terus pokoknya panjang. Berbagai alternatif tadi sudah aku kasihkan ke teman-teman ya. Buat Mas Dongwa Shop. Jadi kalau gores paling cepat kamu kalau punya analog, tutup analog yang model seperti ini, nah langsung selesai tanpa harus digosok-gosok, tanpa harus dipotong-potong ya. Nah itu aja. Tapi kalau nggak punya jenis tutup yang seperti ini, tutupnya punya yang jenis long, panjang lehernya, diameter kecil, terus kok gores-gores, ya terpaksa kamu bisa potong atau pakai ini ya. Wah, wis jelimet pokoknya wis. Aku rasa itu ya konten kita kali ini, yang aku sudah janji mau bikinin konten bagaimana ketika nyervis ganti analog sebelum dipasang kok aman, tapi ketika dipasang kok tiba-tiba nyantol di bagian dalam sini ya. Oke, caranya adalah cara tercepat kalau punya stok tutup analog kamu ganti ya. Misalnya kamu pakai yang long panjang gini nyantol, kamu ganti yang agak pendek. Tapi kalau nggak punya, caranya adalah kamu harus menggosok ini sampai agak sedikit pendek atau memotongnya ya. Ya, kemudian kamu pasang analog yang leher panjang itu supaya tidak gores ke sini. Ya, karena yang ditanyakan adalah kasus gores-gores ke sini begitu ya. Aku rasa itu Mas Dongwa, lama juga ini videonya, panjang juga ya. Ya, aku rasa itu penjelasan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya jadi biar nggak gores-gores lagi. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Oke, kita potong sejenak videonya teman-teman karena ada catatan yang perlu aku sisipkan ya. Jadi kalau kalian khawatir nanti analognya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, kalian lakukan test drive dulu. Jadi ini mau ganti analog nih ya, mau ganti analog ini. Nah, terus kan kalian tancepin di sini. Nah, jangan disolder dulu di bagian sininya. Ya, di bagian ininya jangan buru-buru disolder dulu. Ya, kalian tekuk-tekuk aja ini, bagian ini tekuk-tekuk. Lalu kalian lakukan pengujian ya. Lakukan pengujian ke casingnya ini. Kalian lakukan pengujian. Apakah gores ke bagian luarnya atau gores ke bagian dalamnya sini atau pas. Nah, jika memang kalian punya tutup analognya ya emang yang tinggi ini dan akhirnya ketika kalian lakukan percobaan kok gores-gores, ya maka kalian bisa melakukan tindakan untuk memotong ininya atau seperti apa tadi, kita perlebar sedikit lubangnya bisa ya. Kalau memang tutup analognya punyanya yang tinggi, jadi harus lakukan itu. Tapi kalau kalian punya tutup analog yang seperti ini tadi, yang diameternya gede dan seperti ini, maka nggak perlu pakai tutup, nggak perlu pakai memperlebar lubang, langsung aja kalian pakai tutup ini, langsung pas begitu ya. Itu caranya. Kalau misalnya terlalu pendek, nah ini kalau terlalu pendek juga bisa kita lakukan pengujian dulu, test drive dulu ya. Ya, jadi dari test drive ini dulu. Kita punyanya analog yang ini. Nah, yang oranye. Nah, setelah kita pasang kok terlalu pendek gitu, kurang tinggi. Makanya jangan disolder dulu. Maka kita lakukan
modifikasi, kita pasang kertas ini. Nah, kita pasang kertas seperti ini. Nah, lalu kita pasang di sini, ya, di sini. Setelah kita pasang, kita lakukan pengujian apakah masih terlalu pendek atau sudah posisinya sudah tinggi, sudah aman. Kalau ternyata setelah test drive seperti ini, setelah kita test drive, oh sudah aman, sudah pas, sudah enak, maka lakukanlah penyolderan ke trimpot-trimpotnya. Begitu, kalau sudah aman. Kalau belum, jangan buru-buru disolder dulu ya. Nah, aku saranin sih itu. Oke, ini sisipan video, ya aslinya panjang dan pelajarannya cukup banyak. Ini berdasarkan pengalamannya Cak Kusnervis saja ya.